Masih bersama saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Tokoh kita kali ini adalah seorang yang belakangan membuat kejutan. Datang dari PPATK, lembaga ini melaporkan adanya rekening gendut sejumlah kepala daerah ke kejaksaan dan juga dari sejumlah perusahaan. Kita sambut Bapak Muhammad Yusuf, Kepala PPATK. Silakan Pak Yusuf. Pak Ustadz, lama nggak ketemu, mestinya sudah jadi Jaksa Agung nih. Ya, semua kan ada kehendak Allah di balik itu. Tetapi hasilnya adalah bahwa terakhir Pak Yusuf melaporkan 10 rekening gendut ke Jaksa Agung. Rasanya ini agak tumben-tumbenan itu ke Jaksa Agung, Kejaksaan Agung gitu. Biasanya ke PPATK. Kenapa ke sana? Ya, sebenarnya saya perlu klarifikasi. Oh, klarifikasi. Kita punya dua produk untuk penegak hukum. Satu hasil analisis, yang kedua hasil pemeriksaan. Satu hasil analisis, yang kedua hasil pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan lebih komprehensif. Bisa segini tebalnya itu. Nah, yang saya datangin Jaksa Agung itu dalam rangka menagih progresnya. Hasil pemeriksaan? Ya, ada 10 hasil pemeriksaan. Sekaligus mengucapkan selamat pada Majelis Jaksa Agung. Nah, kenapa kita perlu tagih? Karena undang-undang mengamanatkan di pasal 43 1 J. Yang kedua, nilainya besar. Besarnya seberapa? Ya, kalau kita lihat misalnya menyangkut perusahaan ada yang 300 miliar satu kasus. Menyangkut perusahaan ada yang menyangkut 300 miliar. Kemudian dari kasus itu ternyata mengalir pada politisi yang ada di Senayan. Ini menarik kan? Mengalir ke politisi di Senayan, 300 miliar? Nah, ada segitu. Pokoknya ada titesan ke sana. Nah, itu tahun berapa dulu ini kejadiannya? Kita kirimkan 2013 kemarin. 2013, berarti kejadian sebelumnya ya? Sebelumnya. Nah, karena ini menyangkut figur-figur yang mewakili masyarakat banyak, mereka kan berkhianat namanya ini. Sebentar, politisi Senayan atau di daerah nih? Senayan, ini bicara Senayan. Wow. Yang tadi ya, satu. Kemudian ada juga kita lihat kepala daerah. Kepala daerah ini jelas betul bahwa ada transaksi dari beberapa perusahaan yang dapat proyek di wilayah hukumnya. Kita melihat ini ini dari sesuatu, kontraktor gitu lah. Ya, kita melihat sesuatu yang tidak sehat ini. Dan bagi saya, mereka ini kan mewakili masyarakat banyak, dipilih oleh rakyat, mestinya amanah. Nah, karena itu saya minta ini jadikan fokus pemerhatian. Kepala daerah berapa jumlahnya? Angkanya? Kalau kita begini, tidak sama. Ada yang tentu sampai dengan ratusan miliar, ada yang puluhan miliar, tapi rata semua M. Ada juga kita kirim pada KPK. Nah, yang 3 itu khusus pada Kejaksaan Agung RI. Kita mau kasih penjelasan, kalau butuh bantuan kita siap lagi membantu. Dalam perspektif saya, kalaupun dikatakan tidak cukup bukti, oh it's okay, tapi pajak yang bayar dong. Ya, bagaimana bilang tidak cukup bukti? Pak Yusuf sudah tahu mengularnya dana itu kemana. Betul. Gitu. Dan itu Anda yang datang ke sana menagih kan? Menagih pelaksanaan atau pemeriksaannya? Datang ke sana pertama ucapan selamat untuk Jaksa Agung. Oh, ucapan selamat. Yang kedua, saya koordinasi karena beliau sebagai Jaksa Agung yang baru. Saya sampaikan ini ada utang menarik, ya Pak. Dan saya minta jam besok hadir. Ini perlu disikapi masyarakat akan tanya, kita akan tanya terus. Nah, gitu ceritanya. Ya, jadi yang sebelumnya selama 1 tahun itu disimpan begitu saja dan itu tidak jelas atau sudah ada progresnya? Kalau mereka bilang ongoing proses, tapi sejauh mana ya saya tidak dapat info lebih lanjut. Tapi saya positive thinking mereka bekerja. Positive thinking, mereka bekerja. Betul. Dan Anda akan menunggu berapa lama kira-kira untuk melihat ada hasilnya atau akan menagih lagi? Saya kira 3 bulan sudah saya tagih lagi nanti. Kenapa tidak tiap bulan? Saya bisa menghargai perlu waktu. Ya, karena ada transaksi yang cukup masif. Ada juga yang keluar Indonesia sehingga perlu proses. Jadi keluar Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat memang ini sesuatu yang complicated, makanya kita hasilkan hasil pemeriksaan. Pak Yusuf, kan ada 2 hal. Biaya politik untuk orang-orang anggota DPR itu kan, atau korupsi politik seperti itu kan bukan hal baru. Ya. Yang kedua, Pemda atau gubernur atau bupati dapat uang dari kontraktor itu juga bukan cerita baru sebetulnya. Iya, benar. Nah, sebab itu kita lihat masyarakat kita banyak masih susah. Betul.
yang hidupnya miskin, mau sekolah nggak ada biaya, berobat nggak ada biaya, sedih kita kan. Tapi ada orang yang hartanya begitu berlimpah, dan menurut logika akal sehat kita tidak mungkin seperti itu. Misalnya, saudaranya cash terus misalnya, jumlahnya besar. Kalau bicara tentang ada suatu bisnis yang halal, yang saya jelas ada korelasinya. Ini tidak seperti itu. Nah, sehingga saya berharap banyak itu jadi salah satu target yang harus diselesaikan, dimusnahkan bila perlu. Sebagai contoh, sehingga ada efek jerah, efek cegah. Pak Yusuf, kita akan lanjutkan setelah ini. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Masih bersama saya dan Pak Muhammad Yusuf, Kepala PPATK dalam DBS To The Point. Pak Yusuf, biasanya Anda menyerahkan ini ke KPK, kan itu kan sering kita beritakan bahwa itu diserahkan ke KPK. Yang ini tidak. Kami melihat begitu banyak lot pekerjaan KPK, dan di antara pelayanan di KPK seperti Fuad Amin sudah lama kita kasih itu. Fuad Amin sudah dikasih sejak tahun berapa? Tahun lalu, bulan Mei. Tahun lalu, dan mereka tangkap akhirnya kan? Ya, kemudian ada juga kepala daerah lain kita sudah kasih pada KPK. Itu real juga. Jelas bahwa sang pejabat memanfaatkan uang BUMD masuk ke rekening. BUMD kira-kira berapa itu? Coba disebut aja angkanya, Pak Yusuf. Yang kita temukan pokoknya sekitar 10 miliar. Wih, ya. Itu satu transaksi ya. Satu transaksi. Ya, jadi kalau di dalamnya kita akan lain lagi. Nah, sehingga saya melihat bahwa yang begini-begini nggak bisa dikasih toleransi. Tapi saya dengar malah BJB itu 200 miliar lebih. Pernah dimuat di Tempo, memang pembangunan T-Tower itu 597 miliar kontrak pembangunannya. Cuma yang baru di store sekitar itu, nah itu pun yang kita kirim pada kejaksaan untuk disikapin. Ya. Sekarang kalau lihat ada nggak modus-modus baru dalam proses transaksi yang gila-gilaan tidak normal? Pertama kita lihat dari aspek teritorialitas. Kalau daerah itu banyak aspek miningnya, ya, itu salah satu modus dia bikin perusahaan fiktif. Atau dia beri izin kepada perusahaan-perusahaan yang tanda petik sebenarnya tidak layak. Jadi ini harga tanda tangan aja, izin begitu terus dapat duitnya banyak? Ya, banyak, rata-rata miliaran. Kemudian yang ketiga adalah tentang proyek di tempat itu. Jadi mungkin bisa aspek nepotisme keluarganya atau apanya, atau dia punya saham di perusahaan itu. Nah, yang keempat berikutnya biasanya dari sang pengusaha sendiri yang mendapat kontribusi proyek ini, proyek itu, berikan bersangkutan. Nah, kita lihat apa korelasinya kok dia terima aliran dana. Kalau proyek pasti per termin. Kok ini tidak? Ada juga dia bangun perusahaan, seakan-akan ini usaha dia. Kita bongkar masuk ke dalam perusahaan, nggak ada transaksi lain. Nggak ada transaksi. Nggak ada. Pak Yusuf, saya baru pulang dari kampung kira-kira kemarin. Dan apa yang terjadi, cerita dari rakyat itu adalah bahwa semua proyek diambil oleh anggota DPRD. Kemudian orang lain yang mengerjakan, mereka yang dapatkan. Dan mereka tidak mau bekerja di kotanya, karena kota bisa diawasi. Mereka kerja di pelosok-pelosok dan proyeknya tidak ada. Bisa nggak nama-nama orang-orang DPRD ini masuk di dalam pantauan PPATK? Sepanjang orang itu pernah melaporkan LHKPN, pasti kita bisa. Yang kedua, sepanjang pakai transaksi resmi perbankan, pasti bisa. Cuman masalahnya nanti kita lihat transaksinya kapan. Karena tidak semua bank itu sama teknologinya. Ada bank teknologinya itu tidak bagus, sehingga perlu waktu yang lama. Tapi kalau teknologi bagus, tidak lama. Ya. Nah, karena bagi saya ini tidak biasa, tapi rakyat itu gondok betul ini lihat yang mungkin begitu. dampak dari adanya otonomi daerah. Mereka jadi raja-raja kecil di situ kan. Betul. Nah, sehingga salah satu cara membasminya menurut saya perlu ada regulasi pembatasan transaksi tunai. Karena ini pasti ujungnya duit. Dan itu pasti cash. Transfer pasti kebaca sama kita. Nah, sekarang sampai di mana soal transaksi tunai? Karena Presiden Jokowi ini kan kepingin semua lewat e-procurement. Ya. Kemudian banking untuk orang nyumbang orang miskin aja itu sekarang lewat bank. Jadi saya pernah menghadap Gubernur BI, pernah menghadap Menteri Keuangan, pernah ekspos di Sekap, semua setuju. Tapi action nyata nggak kelihatan, sehingga kita inisiatif bikin RUU-nya.
Udah sampai Kumham sekarang. Nah, cuman saya sangat menyayangkan belum masuk prolegnas. Saya berharap itu masuk skala prioritas. Kalau kita bicara ingin maju negeri ini, ya. Nah, lalu kemudian Anda kalau lihat soal transaksi non tunai tadi itu akan sampai di mana political will di DPR ya? Kalau DPR saya belum tahu, tapi kalau dari eksekutif mendukung. Terus kalau mereka berkepentingan untuk tidak mendukung untuk kelihatannya? Saya kira kan pemerintah bisa usul inisiatif dari pemerintah. Kedua, kita akan desak terus nantinya. Ya. Baik Pak Yusuf, kita akan break. Kita akan kembali setelah jeda berikut. Kembali bersama saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point, masih bersama Kepala PPATK Pak Muhammad Yusuf. Baru-baru ini Fuad Amin menggemparkan, dan kita tahu data itu awalnya dari tempat Anda, Pak Yusuf. Gimana ceritanya? Ya, memang Mei 2013 kita melaporkan kasus yang bersangkutan. Mei 2013. Ya, nah polanya memang ini pola yang konvensional. Tapi itu terlacak karena lewat rekening, bukan? Ya, konvensional. Artinya dari profil dia sebagai bupati 2 periode, terus kepala daerah, kita tahu skala besaran gajinya. Kemudian gajinya dia kecil kan kepala daerah. Ya, kemudian dia punya sekitar, pokoknya kita tulis sekitar 25 rekening. Yang 25 rekening. Menyangkut 5 pihak, termasuk keluarganya ya. Di situ kelihatan pola smarting. Artinya transaksi bisa pecah di bank X sekian, besok di bank Y sekian, lusa di bank sekian. Ini pola-pola yang konvensional. Kita lihat, dan semua cash. Ini tanda-tanda. Nah, semua cash di store gitu kan? Ya, sehingga putus dari mana sumbernya kan. Nah, tinggal kita konteks nanti pada era-era itu proyek apa yang sedang berjalan di sana. Kegiatan apa yang menghasilkan uang di sana? Ternyata proyek gas ya? Nah, salah satunya itu seperti itu. Nah, kita melihat bahwa ini pola-pola yang selalu berhubungan dengan otoritas atau kewenangan. Artinya bisa perizinan. Itu kan ada yang lewat bank ya, tapi dari penangkapan KPK kan ada uang di rumah itu. Makanya saya katakan tadi smarting bisa jadikan terima misalnya 5M misalnya. Tidak serta-merta masukkan semua ke bank, dicicil 100 juta. Tadi kan dia banyak bank tadi. Di bank X, bank Y. Lalu kemudian disebut, saya hanya mengutip tempo.co. Ini ada sejumlah nama yang sebetulnya beberapa kali sudah beredar sebetulnya. Ada nama Pak Foke, ada nama Nurul Alam dari Sulawesi Tenggara, ada nama Pak Alex Nurdin dari Sumatera Selatan, begitu. Yang dimaksud dengan kepala daerah itu apakah ini yang kemudian Anda sebut tadi 3? Saya tidak akan pernah menyebut nama. Betul. Tapi yang jelas bahwa memang betul kepala daerah. Yang di kejaksaan tadi 3. Di KPK mungkin lebih situ. Di kepolisian ada juga. Dan semua ini kita minta memang kepada KPK mensupervisi. Jangan sampai nanti kasus itu lambat jalan atau tidak menyentuh kepada gunung esnya seperti itu. Nah, seperti kasus yang saya kirim pada Kejaksaan Agung itu ditangani oleh kepolisian. Ditangani oleh kepolisian terus. Cuman saya lihat tidak sampai kepada sang kepala ini. Yang ada baru pejabat buat komitmen. Nah, ini tidak sehat. Padahal uangnya jelas masuk ke dia, masuk ke adiknya. Makanya saya datang ke Kejaksaan Agung supaya jaksanya itu beri petunjuk kepada penyidiknya. Ini harus kena. Kalau Pak Dan Bosco lihat kasus Labora yang oknum polisi Filipina. Ya, yang di Papua. Itu kami tugaskan staf kami bekerja full di Papua. Jadi jaksa, polisi, PPATK kerjasama. Di PN kita kurang beruntung. Di PN dihukum berapa waktu itu ya? 2 tahun. 2 tahun, betul. Seluruh aset kembali tapi. Iya, dianggap tidak ada TPPU-nya. Kita banding. Banding ada harapan cerah, kena 8 tahun. Dia kasasi, ketemulah sama Hakim Artijo. Ketemulah Artijo 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun. Semua dirampas. Tapi kan selalu menjadi cerita umum itu Pak Yusuf. Ini dari dunia hukum kita itu ya gelapnya di sini, gelap di sini, gelap di sini. Nah, salah seorang menteri, ya sudah Ibu Susi, telepon saya. Betul. Dia menceritakan bagaimana mafia perikanan di laut. Saya bilang, Bu, saya jaksa, saya pernah nangani kasus, betul. Soal perikanan. Iya, backingnya betul saya bilang, oknum yang punya pangkat. Jadi kalau Ibu bicara ini, saya rekomendasikan pada Ibu cari backing.
Cari backing. Iya, bukan kita takut supaya kasusnya tuntas. Misalnya RI2, Betul. kita jangan main-main, serius saya. Dia setuju, maka dia butuh Satgas. Satgas anti illegal fishing Satgas kan. kan, Ya. betul. Saya tugaskan staf saya Brigjen Firman untuk di situ. Saya di belakang layar bersama Pak Yunus dan Panglota. Nah, kita ingin nanti kelihatan siapa-siapa jadi backing. Saya sudah tahu. Dapat informasi saya. Bisa diketahui lewat uang yang mereka peroleh, bukan? Bisa. Banyak. Saya masih tunggu nama-nama itu dari Ibu. Bukan, kan sorry, yang rekeningnya kan mesti sudah diketahui, Pak Yusuf. Iya, cuma Rekening siapa? Tentara. disebut begini di dalam penjelasan itu ini mantan pejabat, mantan dirjen, kan begitu. Iya, saya pernah dengar. Tinggal nanti saya lihat periodenya kapan. Pak Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah ini. Pemirsa, kita jeda sejenak dan kita akan segera kembali. Kembali bersama Pak Muhammad Yusuf, Kepala PPATK, dan saya dalam DBS To The Point. Pak Yusuf, tadi disebut ada 10 rekening dan 3 diantaranya kepala daerah atau mantan kepala daerah. Lalu kemudian ada di Senayan. Lalu kemudian saya juga mencurigai yang namanya BJB yang tadi di atas 200 miliar. Tetapi cerita kita adalah bahwa ini banyak korupsi berpindah ke daerah. Bisa nggak dinyatakan fakta tentang rekening-rekening yang melibatkan kepala-kepala daerah ini? Ya, jadi ini karena mungkin dampak kos politik yang mahal. Dampak kos politik yang mahal. Mereka betul. perlu kembali modal kan. Yang paling gampang terdeteksi itu daerah yang banyak pertambangan. Betul. Itu biasanya juga transaksi menyangkut aspek itu. Dan besar ya. Ya. Kemudian Indonesia bagian timur yang notabene agak jauh. Jauh dari pengawasan. Saya Ya. setuju. Sehingga kita temukan ada transaksi seperti itu, seperti di Papua. Gubernurnya kan sudah kan? Ya, ada juga di daerah Maluku. Mantan ya maksud saya. Ya. Nah, untuk mengemas ini Daerah Maluku mananya? ada pokoknya Maluku, ya. Mereka mengemas dengan cara begini, dia bikin perusahaan. Seakan-akan ini hasil usaha dia. Dia bikin perusahaan soal akan-akan ini hasil usaha dia. Usaha apa? Usahanya macam-macam. Ada yang sawit, ada yang dia punya pertambangan. Tapi transaksi kami jelas, kelihatan betul. Yang ngirim itu siapa, jumlah uangnya persis dengan jumlah proyek. Jadi tidak bisa dibohongi kalau pendekatan follow the money. Percuma saja lah. Jadi kalau Anda lihat pejabat pidato, ngomong di TV, lalu kemudian membayangkan rekeningnya mengalir dari mana ke mana begitu, gimana perasaan? Ya, saya jujur saya mengatakan pernah Pak Dan Bosco menjadi moderator. Saya dengan seorang anggota partai yang kemarin berkuasa, kita bersampingan. Ingat namanya? Saya masih ingat. Oke, terus? Sebenarnya pada saat dia bicara itu sudah sampai ke KPK itu laporan dia. Sekarang tersangka dia kan, cuma belum ditahan. Yang kira-kira Jadi saya ngomong melihat ngeri-ngeri memang, sudah. Iya, banyak orang-orang ini yang munafik berat. Ngeri-ngerinya sudah, tapi sedapnya belum. Waduh, masih ingat ya? Masih ingat saya. Jadi ketika ada pembicara di samping Anda seperti itu, apa yang Pak Yusuf pikir? Ya, saya ini sih tipu menipu. saya atau bohong. menganggap orang ini orang yang sangat tidak punya harga diri. Bicara A tapi kelakuan B seperti itu. Yang begitu kan banyak. Nah, justru saya katakan tadi, ini perlu kita eliminasi, kita bangun sistem. Ya, tanpa sistem nggak bisa. Yang kedua, parpol juga harus berani melakukan pembaruan. Kalau orang tidak pantas, jangan direkrut. Moralnya jelek, indikasi korupsi besar, harus berani. Jangan takut kehilangan duit. Tapi faktanya susah mengaudit biaya-biaya politik ini, Pak Yusuf. Karena tadi banyak uang cash ini. Kalau semua tertata pada sistem, kalau Pak Dan Bosco lihat bagaimana biaya perjalanan ibadah haji. 2004 sampai 2012 kita audit bisa kok. 2000 berapa? 2004 sampai 12 bisa diaudit. 80 triliun. Iya, karena pakai non cash. Jadi yang setelah itu yang kemudian melibatkan mantan Menteri Agama ini? Ya, itu karena pada saat di pengadaan di situ banyak kekacauan. Pada saat memberikan alokasi yang bisa berangkat tapi sakit atau meninggal kan kosong tuh
seperti Diisi. dikasih pada kroninya itu selalu di situ. Wow, nggak kebayang itu orang kaya dengan cara begitu itu gimana Pak Yusuf? Ya, Anda tapi ini kan bukan hanya kepala PPATK tapi juga Ustadz. Maksud saya kalau lihat begitu gimana? Ya ini sebenarnya munafik berat. Mereka bicara surga tapi pikirannya pikiran neraka. Dia bicara yang manis tapi hatinya busuk. Pura-pura dia sebagai orang dermawan tapi dia ngeruti sana sini. Banyak begitu. Kelihatannya seperti, mohon maaf, kasus NK kemarin itu. Si yang punya duit itu banyak pantinya, anak yatimnya. Tapi minyak kita dijual dengan cara begitu. Dosanya 2 kali lipat. Itu. Gitu kan? Dia menipu orang. Iya kan, dia korupsi. Ya banyak lah. Pak Yusuf, terima kasih sudah hadir di DPS To The Point. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Yusuf, Kepala PPATK. Dan demikian DPS To The Point episode kali ini. Dan kita akan jumpa lagi dalam DPS To The Point episode berikutnya.